Gigs, kalian tahu nggak kalau dalam daftar negara-negara yang bebas dari korupsi, Indonesia itu ada di peringkat ke-95 dari 142 negara. Jadi menurut data tahun 2023 dari World Justice Project, sebuah organisasi yang ngitung indeks hukum di beberapa negara, dari 142 negara yang dihitung tingkat bebas korupsinya, Indonesia itu mendapatkan peringkat ke-95. Semakin rendah peringkatnya, maka negara itu bisa dibilang semakin korup. Nah, dalam daftar tersebut, peringkat 1 negara bebas korupsi itu ditempatin oleh Denmark. Sedangkan negara yang paling korup yang ada di posisi 142 ditempatin sama negara Republik Demokratik Kongo. Nah, kita sendiri cuma berada di peringkat 95, kalah dari negara-negara tetangga kayak Vietnam, Mongolia, Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Negara-negara yang tadi disebutin adalah negara yang peringkatnya di atas kita dalam hal pemerintahan yang bebas dari korupsi. Korupsi yang dimaksud di sini itu bukan cuma soal ngambil uang rakyat. Pejabat yang pakai fasilitas negara buat keperluan pribadi itu juga dianggap sebagai korupsi. Dan ini tidak mengherankan, soalnya kalau kalian ngikutin berita, pasti kalian udah sering dengar kasus-kasus di mana pejabat ini ngelakuin tindakan korupsi. Tapi bukannya mereka dapat hukuman yang layak, justru para tersangka ini malah divonis bebas atau mungkin hukumannya dikurangin. Dan lucunya lagi, ternyata mereka boleh lagi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Entah apakah hukum kita yang lemah atau justru penegak hukum kita yang lemah. Tapi kalau dari baca-baca artikel berita, kayaknya yang lemah itu penegakan hukumnya sih. Udah jadi rahasia umum kalau hukum di negara ini tuh bisa dibeli. Bahkan ada berita yang nyeritain tentang beberapa hakim yang membebaskan tersangka kasus penganiayaan. Ternyata mereka sendiri malah tertangkap karena menerima suapin dulu. Tapi tentu aja nggak semua hakim kayak gitu. Tidak semua hakim seperti itu. Gara-gara kasus ini, aku langsung keinget nih sama hakim yang dikenal adil dan anti suap yang dulu hidup di masa dinasti Song, Tiongkok. Namanya adalah Pao Cheng. Aduh, mohon maaf nih kalau pelafalannya kurang tepat. Dan nadanya. Atau lebih dikenal dengan sebutan Hakim Pao. Mungkin ada di antara kalian yang udah tahu dan sering nonton kisahnya ini di TV. Judge Pao atau Hakim Pao ini terkenal banget sebagai hakim yang bersih dan adil. Pokoknya dia ini gak peduli apakah seseorang ini anak seorang kaisar, anak pejabat, bahkan keluarganya sendiri. Kalau misalnya orang itu terbukti melakukan kesalahan, maka dia harus dijatuhi hukuman yang sesuai. Bahkan saking dikenalnya Hakim Pao ini sebagai hakim yang adil, orang-orang di Tiongkok dan Taiwan itu percaya kalau Hakim Pao ini setelah dia meninggal bakalan jadi hakim di pengadilan akhirat. Di sana dia dikenal dengan nama Pao Kong. Bahkan ada belasan kuil yang tersebar di Tiongkok dan Taiwan yang dibikin khusus buat menyembah Pao Kong. Di video kali ini kita bakalan bahas tentang Hakim Pao, mulai dari gimana caranya dia bisa jadi hakim yang legendaris sampai beberapa kasus hukum unik yang dia tangani selama dia jadi hakim. Dan aku yakin bagi kalian yang belum tahu siapa ini Hakim Pao, pasti kalian bakalan wow, terkagum-kagum sama sosok Hakim Pao ini yang dikenal sangat adil dan sering banget menolong rakyat kecil yang berurusan sama hukum. Masa dinasti Song adalah masa di mana wilayah Tiongkok itu lagi berkembang pesat banget. Dinasti ini berkuasa di Tiongkok tahun 960 sampai 1279. Di masa ini ekonomi Tiongkok itu sangat bagus. Teknologi pertanian makin maju, seni dan ilmu pengetahuan makin berkembang. Pokoknya di masa ini tuh Tiongkok memasuki masa keemasan peradaban mereka. Bahkan dalam beberapa sumber disebutin kalau di masa dinasti Song, Tiongkok adalah wilayah dengan peradaban paling maju di dunia masa itu. Dan hal ini juga secara nggak langsung berpengaruh pada sistem pemerintahan mereka. Salah satunya adalah ketika dinasti Song memperkenalkan sistem ujian pegawai negeri sipil kekaisaran. Dengan adanya sistem ujian ini, orang-orang dari seluruh daratan Tiongkok itu boleh mengajukan diri mereka buat mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan dinasti Song. Mungkin sistemnya agak mirip sama seleksi CPNS di negara kita.
Sebenarnya sistem ujian kenegaraan ini udah ada sejak masa dinasti Tang, yaitu dinasti sebelum dinasti Song. Tapi waktu itu posisi pejabat pemerintahan itu masih sebagian besar dipegang oleh orang-orang yang mendapat rekomendasi khusus dari keluarga pejabat. Artinya kalian butuh orang dalam yang kemudian ngasih rekomendasi supaya kalian bisa masuk ke pemerintahan. Hal ini kemudian berubah di masa dinasti Song, yang dimana orang-orang yang pengen masuk pemerintahan itu harus melalui serangkaian ujian kenegaraan. Jadi seenggaknya posisi-posisi atau jabatan di pemerintahan waktu itu emang diisi sama orang-orang yang kompeten. Nah, ujian ini tuh boleh diikutin sama siapapun dari kalangan manapun asalkan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Dan hal ini kemudian ngebuka gerbang bagi orang-orang yang hebat dan juga pintar buat bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan dinasti Song. Salah satu orang hebat yang dimaksud tentu aja our star today, Pao Cheng, atau yang lebih dikenal sebagai Hakim Bao. Nah, dalam beberapa cerita, Pao Cheng ini tuh sering digambarin sebagai anak ketiga dari seorang petani yang hidupnya pas-pasan. Masa kecilnya dihabiskan buat menggembala binatang ternak punya bapaknya. Tapi, kalau dalam kisah aslinya, Pao Cheng ini sebenarnya adalah anak dari seorang pejabat daerah di wilayah Shenzhen, Luzhou, yang sekarang udah jadi wilayah kota Hefei, Provinsi Anhui, Tiongkok. Pao Cheng ini lahir pada tanggal 5 Maret 999, yang dimana pada saat itu dinasti Song berkuasa di Tiongkok. Ayahnya Pao Cheng yang bernama Pao Lingyi adalah seorang sarjana sekaligus pejabat yang waktu itu sempat kerja tuh dia di pemerintahan. Makanya ada kemungkinan kalau Pao Lingyi inilah yang ngarahin anaknya si Pao Cheng buat masuk ke pemerintahan atau supaya dia bisa berkarir di pemerintahan. Atau mungkin juga Pao Cheng justru terinspirasi dari ayahnya buat masuk ke dalam pemerintahan. Nah, Pao Cheng ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat suportif. Kedua orang tuanya sangat mendukung Pao Cheng dalam hal apapun. Salah satu contohnya ya dalam hal pendidikan. Dia disekolahin dengan cukup baik sehingga ketika umurnya menginjak 29 tahun dia bisa lulus ujian kenegaraan Tiongkok atau kalau di Indonesia hampir sama dengan ujian CPNS. Nah, selain disekolahin dengan baik, Pao Cheng juga diajarin sama orang tuanya soal nilai-nilai kehidupan yang sedikit banyak bakalan mempengaruhi Pao Cheng dalam karirnya sebagai hakim di masa depan. Salah satu nilai kehidupan yang diajarin sama orang tuanya adalah pentingnya kita sebagai manusia untuk menolong siapapun yang butuh pertolongan tanpa memandang status sosial orang tersebut. Dan ini bisa dilihat dari beberapa catatan yang bilang kalau Pao Cheng di masa kecilnya itu sering banget bergaul sama orang-orang dari kalangan rakyat kecil. Jadi dia ngerti tuh gimana susahnya kehidupan rakyat kecil kalau keadilan tidak ditegakkan. Di tahun 1027, Pao Cheng yang umurnya 28 tahun lulus ujian kenegaraan dan akhirnya dapetin gelar Jinshi. Jinshi ini adalah semacam gelar yang kalian dapetin kalau berhasil lolos di tahap akhir ujian kenegaraan Kekaisaran Tiongkok waktu itu. Dan karena Pao Cheng lulus dalam ujian itu, makanya secara otomatis dia diangkat jadi pejabat kekaisaran. Pas Pao Cheng baru aja lulus, dia langsung dapat tawaran nih pekerjaan di wilayah Jiangxi sebagai pegawai daerah. Tapi dia nolak dengan alasan yang sebenarnya cukup mulia, yaitu dia nggak mau jauh-jauh dari orang tuanya. Jarak Jiangxi dengan tempat tinggal atau rumah orang tua Pao Cheng itu jauh banget. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, Pao Cheng nggak bisa cepet bantu. Apalagi pas Pao Cheng lulus ujian pegawai kekaisaran, umur orang tuanya waktu itu tuh udah tua banget. Setelah nolak tawaran buat kerja di sana, Pao Cheng dapet tawaran lagi nih di Heshan yang masih satu provinsi sama tempat tinggalnya. Karena lokasinya deket, dia nawarin orang tuanya buat ikut sama dia dan pindah ke wilayah Heshan. Tapi masalahnya orang tua Pao Cheng gak mau pindah dari kampung halamannya. Dan hal ini mau gak mau bikin Pao Cheng nolak lagi tawaran pekerjaan itu. Mungkin pada waktu itu dia mikir kalau pekerjaan itu bisa dicari atau diganti, tapi momen kebersamaan dengan orang tua itu tidak bakal bisa digantiin. Mau sekaya apapun atau sesukses apapun kalian, kalau orang tua kalian udah gak ada, pasti rasanya tidak akan komplit. Tentu aja ini gak berlaku di semua orang ya, karena kita juga tahu kalau gak semua orang tua itu bisa menjalankan perannya sebagai orang tua. Nah, jadi setelah lulus ujian kenegaraan itu, Pao Cheng tidak langsung bekerja di pemerintahan, tapi dia lebih milih buat tinggal sama orang tuanya sekaligus mengurus orang tuanya yang udah sangat tua. Dan ini jadi keputusan yang tepat. Soalnya beberapa tahun kemudian orang tuanya meninggal.
Sebagai anak tunggal, kepergian orang tuanya ini tentu aja bikin dia sedih. Pao Cheng perlu waktu beberapa tahun supaya dia bisa move on dari kesedihannya. Nah, sampai akhirnya di tahun 1036, pas kurang lebih umurnya 38 tahun, dia mutusin buat balik lagi ke pemerintahan. Waktu itu dia mendapat tawaran nih untuk jadi hakim di daerah wilayah Tianchang. Jaraknya itu nggak jauh dari kampung halamannya. Dan dari sinilah awal mula kisah Pao Cheng sebagai hakim yang adil dan cerdik yang dikenal sama banyak orang. Sebagai hakim daerah, Pao Cheng kemudian banyak nanganin kasus-kasus yang berhubungan dengan rakyat biasa. Salah satu kasus yang terkenal yang sempat Pao Cheng tanganin waktu itu adalah kasus terpotongnya lidah sapi jantan milik salah satu warga daerah situ. Jadi pada waktu itu ada seorang warga yang ngelapor ke petugas atau ke pejabat daerah situ kalau seseorang udah motong lidah sapi jantan miliknya. Warga ini bernama Li Er. Li Er ini nggak tahu siapa pelakunya dan akhirnya dia minta tolong ke Hakim Bao buat nyari dan menghukum si pelaku. Karena agak susah buat dicari tahu, akhirnya Hakim Bao nyuruh Li Er buat pulang dan motong sapi jantannya secara sembunyi-sembunyi. Terus dia disuruh jual dagingnya ke pasar. Li Er dengar hal itu bukannya tenang malah makin kaget. Soalnya di masa itu sapi jantan yang biasa dipakai buat membajak sawah itu sangat dilindungi sama pemerintah. Barang siapa yang berani memotong dan menjual daging sapi jantan ini bakal dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, Li Er kemudian melaksanakan perintah Pao Cheng buat bunuh sapi jantan miliknya secara sembunyi-sembunyi, terus jual dagingnya ke pasar. Gak lama kemudian, seorang pria yang bernama Chang Shan datang ke Pao Cheng buat ngelaporin bahwa ada seseorang yang udah membunuh sapi jantan dan kemudian jual daging sapi jantan itu ke pasar. Chang Shan kemudian minta Pao Cheng buat nahan orang yang udah membunuh sapi jantan itu dan sekaligus harus dijatuhi hukuman mati. Gak pikir lama, Hakim Bao kemudian nyuruh petugasnya buat menahan orang itu. Yang ditahan ternyata bukan Li Er yang habis bunuh sapi jantan, tapi Chang Shan yang ngelaporin peristiwa itu. Hakim Bao nih awalnya duga kalau Chang Shan inilah pelaku yang motong lidah sapi milik Li Er di awal cerita tadi. Soalnya Li Er ini kan motong sapinya secara sembunyi-sembunyi dan seharusnya gak ada orang yang tahu kejadian itu. Kecuali kalau Li Er ini dari awal udah diawasin sama seseorang yang kemungkinan adalah si pelaku. Setelah diinterogasi, Chang Shan akhirnya ngaku kalau dia tuh sebenarnya cuma disuruh sama seseorang buat ngelaporin kejadian ini. Dia disuruh oleh seseorang yang bernama Wang Xi. Pao Cheng kemudian nyuruh petugasnya buat nahan Wang Xi. Wang Xi kemudian diinterogasi dan akhirnya dia ngaku kalau dialah yang udah memotong lidah sapi jantan milik Li Er. Kejadian ini bermula dari Li Er yang mukul anak Wang Xi. Wang Xi kemudian gak terima anaknya dipukul dan mutusin buat balas dendam dengan cara motong lidah sapi jantan milik Li Er. Akhirnya Wang Xi pun ditahan dan kasus ini dipecahkan. Sebenarnya kisah Hakim Bao yang diputar di TV atau diceritain di novel itu vibes-nya agak mirip sama Sherlock Holmes atau Detektif Conan. Hakim Bao ini sering digambarin sebagai hakim yang sangat cerdas dalam mengungkap banyak kasus. Makanya kalau kalian penasaran, kalian bisa nonton serialnya di TV atau baca buku-buku yang nyeritain kisah Hakim Bao. Dan tentu aja perlu digarisbawahi kalau cerita-cerita itu kebanyakan cuma fiksi sih. Nah, karir Pao Cheng sebagai hakim itu sangat bagus. Keberanian dia dalam menegakkan aturan, kecerdasan dia dalam menganalisa banyak kasus, bikin Hakim Bao dengan mudahnya dipromosiin ke jabatan yang lebih tinggi. Dan meskipun jabatannya naik, dia nggak sekalipun berkompromi dengan idealismenya dia. Hakim Bao tetap bersikap kritis, adil, dan patuh sama aturan-aturan yang berlaku. Soalnya kan kalau orang-orang baik yang masuk ke pemerintahan cepat atau lambat bakal ikut-ikutan sama praktek korup dalam pemerintahan itu. Ibaratnya udah nyemplung di kolam yang sama. Tapi kalau kasusnya Pao Cheng, dia tuh sama sekali nggak ikut-ikutan dalam perbuatan yang korup. Salah satu contohnya ketika Hakim Bao diangkat jadi prefect di wilayah Tuanzhou, yang sekarang udah jadi Guangdong, Tiongkok. Prefect ini kalau nggak salah tuh semacam jabatan ketua atau pemimpin yang ngurusin persoalan tertentu yang ditunjuk oleh kaisar atau raja. Correct me if I'm wrong. Nah, daerah Tuanzhou ini adalah daerah penghasil batu tinta yang sangat bagus. Dan ini biasanya dijadiin sebagai souvenir di kerajaan Tiongkok waktu itu.
Prefek sebelumnya yang menjabat biasanya minta ke pengrajin batu tinta daerah itu buat bikin batu tinta 10 kali lipat dari biasanya, dengan alasan kalau batu tinta itu bakalan dibawa ke istana kerajaan buat disimpan. Padahal sebenarnya batu tinta itu diambil sama si pejabat ini buat dibagi-bagiin ke sesama pejabat di pemerintahan. Ini sama aja dengan korupsi. Walaupun ini udah jadi kebiasaan pejabat daerah situ, tapi Pao Cheng nggak mau ikut-ikutan. Di akhir masa jabatannya, Hakim Bao nggak bawa satupun batu tinta buat dia bawa pulang. Padahal kalau Pao Cheng pengen, bisa aja dia ngelakuin dan diwajarkan kok. Nah, kisah menarik selanjutnya dari Pao Cheng itu ketika dia masuk ke Badan Pengawas Sensor Kekaisaran di tahun 1044, yang tugasnya itu buat mengawasi pejabat-pejabat di pemerintahan. Kalau ada pejabat yang nakal, maka badan ini bakalan kasih tahu ke kaisar dalam bentuk memorandum. Bisa diibaratkan kalau badan sensor ini semacam mata dan telinga kaisar. Pao Cheng masuk ke Badan Pengawas Sensor pada masa pemerintahan Kaisar Renzong yang berkuasa dari tahun 1022 sampai 1063. Meskipun Pao Cheng ini cukup dekat sama kaisar, tapi dia tuh berani secara belak-belakan menentang beberapa keputusan kaisar yang dianggap tidak sesuai dengan aturan atau prinsip di Kekaisaran Tiongkok. Salah satunya ketika Pao Cheng nyatain keberatan atas pengangkatan Chang Yaochuo sebagai komisaris keuangan negara. Chang Yaochuo ini paman dari selir kesayangan Kaisar Renzong. Chang Yaochuo diangkat menjadi komisaris keuangan, padahal sebelumnya dia cuma menjabat sebagai pejabat tingkat bawah atau pejabat daerah. Tapi gara-gara dia ini paman dari selir kesayangan kaisar, tiba-tiba aja dia naik pangkat dan jadi pejabat penting di kerajaan. Dan hal ini gak disukain sama Pao Cheng. Pao Cheng kemudian ngirimin beberapa surat keberatan ke kaisar, dan pada akhirnya Chang Yaochuo dilepas jabatannya dan dikasih jabatan lain yang gak penting-penting amat. Selain kasus yang tadi, masih banyak lagi kasus-kasus di mana Pao Cheng berhasil minta kaisar buat mecat beberapa pejabat-pejabat tinggi kerajaan yang ketahuan korupsi, ngelakuin suap, dan penyalahgunaan jabatan. Pokoknya Pao Cheng ini sangat dihormati sekaligus ditakuti di kalangan kerajaan pada waktu itu. Dan meskipun Kaisar Renzong beberapa kali dibuat pusing sama kelakuan Pao Cheng yang sering memperlihatkan kejelekan-kejelekan pejabat kerajaan, tapi Kaisar Renzong itu sangat respect dan menghormati Pao Cheng. Dan ini sangat jarang terjadi di masa itu. Biasanya orang yang masuk ke badan sensor itu nggak bakalan berani ngusik keputusan-keputusan kaisar, karena salah ngomong dikit nyawa jadi taruhannya. Nah, selain ngeberantas pejabat-pejabat yang korup, Pao Cheng juga kadang membantu rakyat-rakyat kecil yang berurusan sama hukum. Salah satu contohnya ketika Hakim Bao ini diangkat jadi prefek hakim di ibu kota kekaisaran, Kaifeng, pada tahun 1056. Di sana, Hakim Bao mengubah sistem pengaduan masyarakat, yang dimana pada waktu itu kalau masyarakat punya masalah itu bakal ngadu ke panitera atau pegawai kerajaan, dan dari pegawai inilah yang meneruskan laporan ke tingkat atas buat diselesaikan. Masalahnya, pegawai ini rawan buat disuap sama keluarga-keluarga bangsawan yang kaya raya. Makanya Hakim Bao kemudian bikin aturan baru yang dimana aduan masyarakat ini bisa disampaikan secara langsung tanpa adanya perantara pegawai-pegawai yang tadi. Asik ya? Walaupun Pao Cheng jadi hakim di ibu kota Kaifeng yang gak lama, tapi di periode yang singkat itu dia berhasil mengubah penanganan hukum di kekaisaran jadi lebih baik. Selain berkarir sebagai hakim, Pao Cheng juga sempat menduduki beberapa jabatan-jabatan penting di Kekaisaran Dinasti Song Utara, kayak jadi Menteri Keuangan, jadi Wakil Direktur Kementerian Kehakiman, dan lain-lain. Dia bisa banyak dudukin posisi-posisi yang penting di pemerintahan karena dia memang dikenal sebagai pejabat yang lurus, tidak pernah korupsi, dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan saat dirinya meninggal di tahun 1062, dia tuh meninggalkan pesan bagi keturunannya supaya kalau punya jabatan di pemerintahan, jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dilarang seperti suap menyuap, gratifikasi, dan korupsi. Kalau anak atau keturunannya melakukan hal itu, maka secara otomatis dia tidak boleh mengaku sebagai keturunan dari Pao Cheng dan tidak boleh dikubur di pemakaman keluarganya. Wow! Nah, sebenarnya Pao Cheng ini bukan satu-satunya pejabat di Tiongkok yang dikenal akan kejujuran dan sikap adilnya. Salah satunya adalah Ti Renjie yang hidup pada tahun 630 sampai tahun 700 Masehi pada masa dinasti Tang. Dia ini mirip-mirip kisahnya sama Hakim Bao, tapi legenda Hakim Bao itu emang yang paling terkenal di Tiongkok.
Gimana gigs menurut kalian? Apakah Pao Cheng ini cocok buat dijadiin role model pejabat-pejabat di negara kita? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Kalau di Indonesia yang agak mirip dengan cerita Pao Cheng mungkin adalah Pak Ho Keng, mantan Kapolri pada tahun 1968 sampai 1971. Beliau ini juga terkenal karena berani dan jujur yang mungkin sebagian dari kalian udah tahu kisahnya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. Mohon maaf jika menyinggung salah satu atau banyak dari yang nonton ini. Semoga konten ini bermanfaat dan semoga pejabat kita bisa seperti Pao Cheng ya. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Saking semangatnya konten hari ini sampai salah mulu. Jadi menurut data tahun 2023 dari World Justice Project, sebuah organisasi yang ngidung. Nah, dalam daftar tersebut, mengakak. Mungkin sistemnya agak mirip sama seleksi CPNS lagi. Pao Cheng perlu waktu beberapa tahun supaya bisa move on dari kesedihannya ini. Jangan sekali-kali, makin semangatnya sampai nabrak.